Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia, yang kebanyakan mereka tidak menyadari perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia seorang ahli ibadah sekalipun, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud. Akan tetapi kalau dia melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. Di masa kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang laki-laki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun sewaktu-waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakratul maut. Namun entah kenapa Alqamah yang taat itu sangat kesulitan untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah, sehingga sang istri meminta tolong pada seorang untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengutus Bilal Ali Salman dan Ammar radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat la ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada Alqamah masih memiliki ayah ibu. Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak, maka aku yang akan ke sana. Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi. Ibu Alqamah menjawab, lebih baik aku yang menemui Rasulullah. Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia menyerukan salam dan langsung disambut Rasulullah. Jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat la ilaha illallah? Padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya ya Rasulullah. Ibu Alqamah menjawab alasan kenapa sampai murka. Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya.
Dia berani menantangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan. Kenapa tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa menghafalkan kalimat la ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah. Bagaimanapun seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang kebajikan yang dilakukan, jadi tidak berguna dan tak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah dilakukannya. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Alqamah. Itu tentang lidah Alqamah yang telah terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya, bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu pada anaknya. Dan hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah. Dia lalu memandikan, dikafani dan diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta ridhonya, karena ridho Allah tergantung pada ridhonya ibu, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah dosa yang sangat besar yang dapat bertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua, durhaka kepada ibu dan durhaka kepada ayah. Pada akhirnya kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.